Batal pensiun. Natal malam di tahun 2001, saya ketiduran di sofa ketika menonton televisi. Saat itu, pemberontakan sedang dirancang di dapur. Di rumah kami, ruang rapat tradisional itu adalah tempat diskusi yang akan mengubah hidup kami semua. Pemimpin pemberontakan datang dan menendang kaki saya supaya saya bangun. Di pintu, saya melihat ketiga sosok itu, semua putra saya, berbaris menunjukkan solidaritas tertinggi. "Kami baru selesai rapat," kata Katie. "Kami sudah putuskan, kamu tidak boleh pensiun." Selagi menimbang-nimbang pengumuman itu saya tidak merasa perlu menolak. Alasannya: 1, kesehatanmu masih baik. 2, aku lebih suka kamu tidak di rumah. 3, kamu masih terlalu muda untuk pensiun. Katie bicara duluan, dan ketiga putra kami memberi dukungan. Mereka kompak. "Jangan bodoh, Dad," kata anak-anak. "Jangan pensiun, masih banyak yang dapat dilakukan. Kamu masih membangun tim baru di Manchester United, Dad." Seharusnya saya jangan ketiduran waktu itu. Akibatnya, saya harus bekerja 11 tahun lagi. Salah satu alasan saya memutuskan ingin pensiun waktu itu adalah sebagai reaksi terhadap komentar Martin Edwards sesudah final Liga Champions Eropa 1999 di Barcelona, Manchester United 2-1 Bayern Munchen. Martin saat itu ditanya apakah akan ada peran bagi saya ketika nanti saya sudah berhenti jadi manajer, dan menjawab, "Well, kami tidak ingin ada situasi seperti Matt Busby." Saya tak terkesan dengan jawaban itu. 2 periode yang telah kami jalani waktu itu tak dapat dibandingkan dengan apapun. Pada era saya, ada lebih banyak kerumitan akibat agen, kontrak, dan media massa. Orang waras tentu tidak akan mau terlibat dengan semua itu sesudah berhenti menjadi manajer. Tidak mungkin saya mau terus terlibat dalam pertandingan sepak bola atau kerumitan bisnis sepak bola. Apa alasan pertama yang membuat saya berniat untuk pensiun? Bagi saya selalu ada rasa puas setelah mengalami malam yang ajaib di Barcelona bahwa saya telah mencapai puncak. Sebelumnya tim saya telah kalah di Piala Eropa dan saya kemudian berusaha untuk mengejar ujung dari pelangi itu. Setelah Anda mencapai seluruh ambisi dalam hidup Anda akan bertanya pada diri Anda sendiri, mampukah Anda meraih puncak itu lagi? Ketika Martin Edwards membuat pernyataannya tentang menghindari sindrom Matt Busby, pikiran pertama saya, itu omong kosong. Alasan kedua, 60 adalah usia yang baik untuk pensiun. Ada 3 hal yang bergerak di benak saya: kekecewaan karena Martin mengungkit soal Matt Busby, kemustahilan meraih Piala Liga Champions Eropa untuk yang kedua kalinya, dan angka 60 yang terasa menghantui saya. Saya sudah jadi manajer sejak umur 32 tahun, bisa mencapai umur 60 tahun itu dahsyat sekali rasanya. Saya merasa memasuki sebuah ruangan baru. Memasuki umur 50 tahun menjadi titik penting, setengah abad. Tetapi, saat itu saya tidak merasa sudah berumur 50 tahun. Kemudian pada umur 60 tahun, saya berkata, "Ya Tuhan, rasanya seperti sudah memasuki usia 60 tahun." Saya ternyata telah berusia 60 tahun. Saya sadar bahwa telah terjadi perubahan gagasan, perubahan angka. Saat ini, saya tidak melihat soal umur dengan cara itu. Tetapi dulu, 60 tahun adalah batas psikologis dalam kepala saya. Tentu saja saya tidak dapat menganggap diri muda lagi. Saya merasa kebugaran dan kesehatan saya telah berubah. Meraih Piala Liga Champions membuat saya merasa sudah mewujudkan mimpi dan sekarang bisa mundur dengan puas. Itulah yang menjadi katalis pemikiran saya. Tetapi, waktu saya melihat Martin menjadikan saya hantu yang bakal mengganggu manajer berikut, saya bergumam ke diri sendiri, tidak lucu. Tentu saja saya merasa senang kalau tidak jadi pensiun, tetapi saya masih harus membahas tata caranya dengan Katie dan anak-anak. Saya pikir, saya tidak bisa membatalkannya.
Saya sudah memberitahu klub, kata Katie. Well, bukankah mereka seharusnya menghormati kalau kamu berubah pikiran? Mereka mungkin sudah memberikan posisi itu ke orang lain, kata saya. Tetapi, kalau mengingat hasil kerjamu, bukankah mereka lebih baik memberimu kesempatan lagi? Dia bersikeras. Hari berikutnya saya menelepon Maurice Watkins, yang tertawa sewaktu saya mengatakan bahwa saya batal pensiun. Para pemburu bakat padahal sudah bersiap menemui seorang calon pengganti saya minggu berikutnya. Sven-Goran Eriksson mungkin akan jadi manajer United yang baru, saya kira. Setidaknya itu perkiraan saya, walaupun Maurice tak pernah memastikannya. Kenapa Eriksson? Saya tanya dia belakangan. Boleh jadi kamu benar, boleh jadi kamu salah, kata Maurice. Saya ingat suatu kali bertanya kepada Paul Scholes, Skolesi, apa yang Eriksson punya, tetapi Skolesi tidak bisa menjawab. Langkah Maurice berikutnya adalah menghubungi Roland Smith, yang ketika itu menjadi komisaris PLC, yang berkata seperti ini kepada saya bilang juga apa? Bukankah saya sudah mengatakan bahwa kamu bodoh sekali memutuskan itu? Kita perlu bertemu dan membicarakan ini. Roland ialah sosok tua yang bijaksana. Dia telah menjalani hidup yang kaya, hidup yang telah mencapai kepenuhan. Segala macam pengalaman menarik sudah dijalaninya dan dia bisa menyajikan banyak cerita luar biasa. Roland memberitahu kami cerita tentang Margaret Thatcher ketika makan malam dengan Ratu. Ratu saat itu menginginkan agar pesawat kerajaan diperbaiki. Roland datang dan melihat kedua perempuan itu saling membelakangi. Roland, panggil Ratu, tolong beritahu perempuan ini, saya ingin pesawat saya diperbaiki. Siap, kata Roland. Saya akan segera sampaikan. Itulah yang saya butuhkan dari dia, menyampaikan perubahan keputusan saya. Saya ingin dia segera menyampaikannya. Yang pertama saya katakan ke Roland adalah bahwa saya membutuhkan kontrak baru. Kontrak lama akan habis musim panas itu. Kami perlu bergerak cepat. Saat saya mengumumkan kapan mau berhenti, saya sudah tahu bahwa saya telah membuat kesalahan. Orang lain juga tahu. Bobby Robson selalu berkata, awas, kalau kamu pensiun, Bobby orang yang menyenangkan. Saya sedang duduk-duduk di rumah pada satu siang ketika telepon berdering. Alex, ini Bobby, apakah kamu sibuk? Kamu di mana? Tanya saya. Saya di Wilmslow, datang saja ke rumah, kata saya. Saya sudah di depan pintu, kata Bobby. Bobby adalah sosok yang mampu memberikan kesegaran. Pada umur 70-an pun dia masih ingin mendapat kembali pekerjaan sebagai manajer Newcastle, sesudah kehilangan pekerjaan itu pada tahun 2004 sampai tahun 2005. Bukan sifat Bobby untuk berpangku tangan, dan dia menolak mengakui bahwa pekerjaan di Newcastle sudah melebihi kemampuannya. Sikap gigih itu terus dia pegang sampai akhir, dan dia menunjukkan betapa dia mencintai sepak bola. Sesudah memutuskan akan pensiun, saya berhenti membuat rencana. Tetapi, sesaat ketika saya membatalkan untuk pensiun, saya mulai membuat rencana lagi. Saya mengatakan kepada diri sendiri, kita perlu tim baru. Energi itu datang lagi, saya mulai merasa terdorong kembali. Kepada para pencari bakat saya mengumumkan, ayo kita kerja lagi. Kami bergerak maju dan itu rasanya menyenangkan. Saya tidak punya penyakit atau halangan yang dapat mencegah saya untuk meneruskan bekerja. Terkait dengan manajemen, kadang kita memang merasa rapuh. Kita bertanya-tanya apakah benar kita dihargai. Saya ingat trilogi dokumenter TV buatan teman saya Huff McIlvany, mengenai Jock Stein, Bill Shankly, dan Matt Busby. Salah satu tema utama Huff adalah bahwa orang-orang itu terlalu besar bagi klub mereka dan masing-masing telah diperkecil dengan caranya sendiri-sendiri. Saya ingat Big Jock berkata kepada saya mengenai pemilik dan direktur klub, ingat, Alex, kita bukan mereka.
Merekalah yang menjalankan klub. Kita adalah pegawai mereka. Big Jok selalu merasa seperti itu. Antara kita dan mereka itu seperti tuan tanah dan penggarap. Yang mereka lakukan kepada Jock Stein di Celtic, selain tidak pantas, juga konyol. Mereka meminta dia mengelola judi sepak bola. Setelah 25 piala bersama Celtic, mereka meminta dia untuk mengelola judi sepak bola. Sama juga halnya, Bill Shankly tidak pernah diundang untuk bergabung dengan Dewan Direksi Liverpool dan karena itulah dia jadi sungguh-sungguh kesal. Dia bahkan mulai datang pada pertandingan Manchester United atau menonton Tranmere Rovers. Dia muncul di tempat latihan lama kami, The Cliff, dan juga di tempat latihan Everton. Tak peduli seberapa bagus CV kita, selalu ada saat-saat ketika kita merasa rentan, tak terlindungi. Walaupun pada tahun-tahun terakhir saya bersama David Gill, tempat saya bekerja tampak sangat hebat, kelas 1. Hubungan antara kami baik sekali. Tetapi, sebagai manajer, selalu saja ada ketakutan untuk gagal dan merasa sendirian. Kadang saya mau memberikan apa saja agar tidak harus sendirian. Ada hari-hari ketika saya berada di kantor pada siang hari, dan tak seorang pun datang mengetok pintu karena semuanya mengira saya sibuk. Kadang saya berharap ada yang mengetok pintu. Saya ingin Mick Phelan atau Rene Melenstein datang dan berkata, "Anda mau teh?" Saya harus pergi dan mencari orang untuk diajak bicara dan memasuki ruangan mereka. Ketika mengelola urusan manajemen, kita harus menghadapi isolasi itu. Kita butuh berelasi dengan yang lain. Tetapi, mereka pikir kita sibuk dengan urusan penting dan tidak mau mengganggu. Sampai sekitar pukul 1 siang, ada banyak orang datang menemui saya. Mereka dari Akademi Pemain Muda, Ken Ramsden, sekretaris saya, dan pemain-pemain tim utama. Kedatangan itu selalu memuaskan karena artinya mereka percaya kepada saya, bahkan dalam urusan masalah keluarga. Saya selalu menggunakan pendekatan positif kepada pemain yang mencurahkan isi hati kepada saya, bahkan ketika hanya mau minta izin libur untuk menghilangkan kelelahan atau menangani masalah kontrak. Jika seorang pemain minta libur sehari, maka pasti ada alasan yang bagus. Sebab, siapa yang mau melewatkan satu sesi latihan di United? Saya selalu menjawab, ya, saya percaya mereka. Karena kalau kita jawab, tidak, dan kenapa kamu harus libur? Dan mereka jawab, karena nenek saya meninggal, maka kita akan bermasalah nantinya. Jika ada masalah, saya selalu mau membantu mencari penyelesaiannya. Saya tahu orang-orang yang pro 100% Alex Ferguson. Contohnya adalah Les Kershaw, Jim Ryan, dan Dave Bussell. Saya mendatangkan Les pada 1987. Dia adalah salah seorang terbaik yang pernah saya datangkan. Saya memilih dia atas saran Bobby Charlton. Karena saya dulu belum tahu keadaan di Inggris, petunjuk Bobby sangat berharga. Les pernah bekerja di sekolah sepak bola Bobby dan mencari bakat untuk Crystal Palace. Dia juga pernah bekerja di bawah George Graham dan Terry Venables. Menurut Bobby, Les mau bekerja untuk Manchester United. Jadi, saya tarik dia senang sekali, sangat bersemangat dan tidak pernah berhenti bicara. Dia menelepon saya pukul 6.30 tiap minggu malam untuk melaporkan hasil pencarian bakat. Katie biasanya memotong sesudah 1 jam, kamu masih bicara di telepon. Kalau disela, Les jadi makin cepat. Benar-benar pekerja keras. Dia tadinya profesor kimia sedangkan Dave Bussell tadinya adalah kepala sekolah yang juga mengelola tim sepak bola U15 Inggris dan saya menarik dia sesudah Joe Brown pensiun. Jim Ryan hadir sejak 1991. Mick Phelan tadinya pemain saya, kemudian menjadi asisten yang berharga. Dia sempat meninggalkan kami pada tahun 1995, lalu kembali lagi pada tahun 2000 sebagai pelatih.
Paul McGuinness masuk bersamaan dengan saya. Dia putra mantan pemain dan Manchester University manager United Wilf McGuinness, tetapi dia sendiri bukan pemain. Saya jadikan dia pelatih akademi pemain muda. Biasanya seorang manajer membawa asisten dan asisten itu akan terus bersama dia. United berbeda, asisten-asisten saya terkenal dan diincar oleh klub lain. Saya kehilangan satu asisten, Archie Knox yang pindah ke Rangers, 2 minggu sebelum final Piala Winners Eropa tahun 1991, dan sepeninggal Archie saya membawa Brian Whitehouse ke pertandingan final di Rotterdam itu dan memastikan semua staf terlibat. Saya lalu mencari lagi orang kedua. Nobby Stiles berkata, bagaimana kalau kamu naikkan jabatan Brian Kidd? Brian sudah mengenal baik Manchester United dan telah mengubah jejaring pencari bakat lokal, mendatangkan banyak teman lama, orang-orang United, dan guru sekolah yang tahu wilayah setempat. Itulah hasil kerja Brian yang paling baik, dan hasilnya sukses besar. Karena itu, saya jadikan Brian sebagai asisten saya. Dia berhasil dalam arti dia menjadi sangat dekat dengan pemain dan mengadakan sesi latihan yang baik. Dia pernah ke Italia untuk menonton tim-tim Serie A dan membawa ilmu yang didapatnya ke Manchester. Ketika Brian Kidd meninggalkan kami untuk pindah ke Blackburn pada tahun 1988, saya beritahu dia, saya harap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Kalau ada pelatih yang keluar, mereka selalu bertanya, bagaimana menurut Anda? Dalam hal Archie, saya tak bisa membuat Martin Edwards menandingi tawaran gaji Rangers. Sedangkan untuk Brian, saya menganggap dia tidak cocok dengan pihak manajemen. Steve McClaren, soal manajemen tidak diragukan lagi. Saya memberitahu Steve, kamu harus pastikan bahwa kamu mendapat klub yang tepat dan ketua yang tepat. Itu penting. Selalu waktu itu dia diincar West Ham dan Southampton. Tahu-tahu Steve McClaren mendapat telepon dari Steve Gibson, ketua Middlesbrough, dan nasihat saya untuknya, tidak perlu ragu, terima saja. Brian Robson, walaupun ia kehilangan pekerjaannya di Middlesbrough, selalu memuji Steve Gibson yang muda, segar, dan selalu bersedia mengeluarkan uang. Middlesbrough juga punya tempat latihan yang bagus. Itu pekerjaan yang cocok untukmu, kata saya pada Steve. Steve McClaren itu sosok yang terorganisir, kuat, dan selalu mencari gagasan baru. Dia pantas menjadi manajer. Dia penuh semangat dan tenaga dengan kepribadian yang baik. Carlos Queiroz, salah satu asisten saya yang lain, juga brilian, benar-benar brilian dan menonjol. Orang yang cerdas dan teliti. Saran untuk memperkerjakan dia datang dari Andy Roxburgh, waktu kami mulai memperhatikan pemain-pemain dari belahan bumi selatan dan barangkali memerlukan pelatih selain dari negara-negara Eropa Utara, yang bisa berbahasa lain. Andy memberi saran yang jelas. Carlos memang menonjol. Carlos pernah melatih tim nasional sepak bola Afrika Selatan, dan untuk itu saya menelepon Quinton Fortune untuk minta pendapat. Fantastis, kata Quinton. Menurutmu, seberapa tingkat fantastisnya? Berapapun yang kamu mahu, kata Quinton. Nah, itu bagus, saya pikir. Ketika Carlos datang ke Inggris pada 2002 untuk berbicara dengan kami, saya menunggu dia dengan memakai baju latihan. Sementara dia berdandan rapi. Dia memang necis. Saking mengesankannya, saya langsung menawari dia pekerjaan. Dialah orang yang mungkin dapat dianggap sebagai manajer Manchester United tanpa benar-benar memegang jabatan itu. Dia mengambil tanggung jawab atas banyak urusan yang tidak harus dia urus. Saya perlu bicara dengan Anda. Carlos menelepon saya pada suatu hari di tahun 2003. Sewaktu saya berlibur di Prancis Selatan. Ada apa? Siapa yang ada di belakang dia? Saya hanya perlu bicara dengan Anda, ulangnya. Jadi,
dia terbang ke Nice dan saya naik taksi ke bandara Nice, dan kami mencari tempat sepi untuk bicara. Saya ditawari pekerjaan di Real Madrid, katanya. Saya akan memberitahu kamu dua hal. 1. Kamu tidak bisa menolaknya. 2. Kamu meninggalkan klub yang sangat bagus. Boleh jadi kamu tidak akan bertahan lebih dari setahun di Real Madrid. Sementara, kamu bisa bertahan di Manchester United seumur hidup. Saya tahu, kata Carlos. Saya merasa itu tantangan besar. Carlos, saya tidak bisa membujuk kamu untuk tidak mengambilnya. Sebabnya, kalau setahun lagi Real Madrid menang Liga Champions Eropa, kamu akan mengatakan mestinya saya di sana. Tetapi, saya cuma mau katakan, pekerjaan itu minta ampun susahnya. 3 bulan kemudian dia ingin berhenti dari Madrid. Saya katakan kepadanya bahwa dia tidak boleh berhenti. Saya sampai terbang ke Spanyol untuk menemui dia di apartemennya dan kami makan siang bersama. Pesan saya, kamu tidak boleh berhenti di tengah jalan, lanjutkan sampai selesai, dan kembalilah bergabung dengan saya tahun depan. Musim itu saya tidak mencari asisten baru karena saya yakin Carlos bakal kembali. Saya melibatkan Jim Ryan dan Mick Phelan, dua-duanya cakap, tetapi saya tidak mau langsung menunjuk salah satunya menjadi asisten manajer, karena tahu bahwa Carlos mungkin akan kembali. Saya sudah mewawancarai Martin Jol sekitar seminggu sebelum Carlos menelepon bahwa dia kerepotan di Madrid. Martin mengesankan dan saya terpikir akan memberi dia pekerjaan sebagai asisten saya, tetapi kemudian Carlos menelepon dan saya harus katakan kepada Martin, maaf, saya harus tunda dulu untuk sementara waktu. Saya tidak mengatakan alasannya ke dia. Asisten manajer di Manchester United adalah posisi bergengsi. Itu ibarat panggung yang tinggi dalam sepak bola. Ketika Carlos meninggalkan kami lagi pada Juli tahun 2008, tanah airnya lah yang menarik hatinya, jadi saya dapat memahami keinginannya untuk pulang kampung ke Portugal. Tetapi, Carlos memang hebat. Dia punya sebagian besar kualitas yang diperlukan untuk menjadi manajer Manchester United berikutnya. Dia bisa jadi emosional. Tetapi, dari semua orang yang pernah bekerja di samping saya, dialah yang paling hebat, tidak diragukan lagi. Dia sangat belak-belakan. Dia akan langsung berkata, saya tidak suka dengan ini, atau itu. Bagi saya, dia sangat bagus. Dia seperti anjing Rottweiler, dia akan masuk ke kantor saya dan memberitahu saya bahwa kami harus menyelesaikan sesuatu. Dia akan menulis di papan tulis. Baik, oke, Carlos, ya. Kata saya sambil berpikir, saya sedang sibuk. Tetapi, keinginannya untuk menyelesaikan tugas itu bagus. Struktur tim sedang bagus-bagusnya pada tahun saya memutuskan untuk membatalkan rencana pensiun saya, walaupun kami sudah kehilangan Peter Schmeichel dan Dennis Irwin. Nah, Dennis Irwin itu baru namanya pemain. Kami selalu menjuluki dia Dennis 8 dari 10. Sangat cepat dan gesit, otaknya juga gesit. Tidak pernah mengecewakan. Tak pernah ada pemberitaan buruk mengenai dia. Saya ingat satu pertandingan tandang melawan Arsenal, ketika Dennis membiarkan Dennis Bergkamp mencetak gol menjelang peluit panjang, dan Pers berkata, nah, Anda akan kecewa dengan Dennis, dan saya menjawab, well, dia sudah bersama saya selama 8 atau 9 tahun, dan dia tidak pernah membuat kesalahan. Saya pikir yang satu ini bisa dimaafkan. Tantangan terbesar adalah di posisi penjaga gawang. Sejak Schmeichel pergi untuk bergabung dengan Sporting Lisboa pada tahun 1999 dan gagal menarik Van der Sar, saya seperti berjudi sambil berharap pertaruhan saya berhasil. Raymond van der Gouw adalah kiper yang hebat dan kokoh, juga pelatih yang sangat setia dan berhati-hati, tetapi rasanya dia bukan pilihan pertama. Sebagai seorang profesional, Mark Bosnich menurut saya buruk, dan seharusnya kami tahu itu.
Massimo Taibi tidak cocok dan dia pun pulang ke Italia untuk menghidupkan kembali karirnya. Fabien Barthez adalah penjaga gawang pemenang Piala Dunia, tetapi mungkin kelahiran anaknya di Prancis mempengaruhi konsentrasinya, karena dia jadi sering bolak-balik ke sana. Barthez bagus dan ahli menghentikan tembakan dan bagus dalam membagi bola. Tetapi, kalau kehilangan konsentrasi, dia bisa bermasalah. Ketika tim berpikir saya akan pergi, mereka jadi kurang rajin. Satu taktik yang selalu saya pakai adalah membuat pemain merasa terpojok, membuat mereka berpikir bahwa yang mereka hadapi adalah antara hidup dan mati. Pendekatannya adalah harus menang. Saya tidak melihat apa yang ada di depan mata, tidak berpikir terlalu jauh ke depan, dan tidak bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan saya. Dalam keadaan biasa, wajarnya orang akan bersantai dan berkata, saya tidak akan di sini tahun depan. United sangat terbiasa dengan kehadiran saya sehingga semuanya jadi merasa tidak jelas apa yang akan terjadi berikutnya. Dan itu adalah kesalahan. Saya sudah tahu sejak Oktober tahun 2000. Waktu itu saya ingin segera menyelesaikan musim pertandingan itu. Saya tak dapat menikmatinya. Saya memarahi diri sendiri, bodoh, kenapa harus bilang-bilang. Tingkat penampilan di lapangan tidak sebagus biasanya. Saya mulai ragu mengenai masa depan saya sendiri. Mahu kemana saya dan mahu apa? Saya tahu pasti saya akan merindukan pekerjaan di United yang penuh tuntutan. Musim tahun 2001 sampai tahun 2002 adalah tahun paceklik bagi kami. Kami hanya jadi peringkat ketiga di liga dan mencapai semifinal Liga Champions lalu dikalahkan Bayer Leverkusen. Tidak ada piala di tahun ketika saya batal pensiun. Itu terjadi sesudah 3 tahun berturut-turut menjadi juara Liga Premier Inggris. Musim itu kami mengeluarkan banyak uang untuk membeli Ruud van Nistelrooy dan Joan Sebastian Veron. Laurent Blanc juga datang sesudah saya menjual Jaap Stam, kesalahan yang sudah saya akui berkali-kali. Alasan saya mendatangkan Blanc waktu itu adalah bahwa kami perlu pemain yang bisa mengatur dan berbicara dengan para pemain muda. Kenangan di awal musim itu adalah peristiwa Roy Keane menimpuk Alan Shearer dengan bola, lalu dia dikeluarkan dari lapangan dalam kekalahan 4-3 di kandang Newcastle, dan kemenangan luar biasa 5-3 di kandang Spurs pada tanggal 29 September tahun 2001, ketika Tottenham meraih angka lewat Dean Richard, Les Ferdinand, dan Christian Ziyech sebelum kami membalikkan keadaan. Kenangan yang sungguh mengesankan. Sewaktu tim kami terseok ke ruang ganti sesudah ketinggalan 3 gol, para pemain sudah siap-siap untuk dimarahi. Tetapi, saya hanya duduk dan berkata, "Oke, ini yang saya mahu kalian lakukan. Kita harus cetak gol pertama pada babak kedua ini dan lihat perkembangannya kemana. Kita langsung serang mereka, dan kita buat gol pertama." Teddy Sheringham menjadi kapten Tottenham ketika itu, dan sewaktu kedua tim kembali keluar ke lapangan, saya lihat Teddy berhenti dan berkata, "Jangan biarkan mereka bikin gol, saya akan selalu ingat itu." Kami menjebol gawang Tottenham pada menit pertama. Spurs mulai terlihat kempes selagi kami mengembang. Babak itu masih tersisa 44 menit. Kami terus menggila dan menambah 4 gol, luar biasa. Reputasi Tottenham dalam sepak bola membuat kemenangan kami itu lebih terasa gemilang dibanding kalau membuat 5 gol melawan, katakanlah Wimbledon. Mengalahkan klub sepak bola hebat dengan cara itu, punya dampak sejarah. Bayangkan saja suasana ruang ganti kami sesudahnya, para pemain geleng-geleng kepala, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Peringatan Teddy ke rekan setimnya di Tottenham kala itu mencerminkan keberhasilan kami untuk membuat takut musuh dengan gol-gol balasan. Ada asumsi yang juga kami anjurkan bahwa menjebol gawang kami adalah tindakan provokasi yang bakal dibalas dengan kejam. Sebagian besar tim tak dapat bersantai meskipun mereka sedang unggul atas kami.
Mereka selalu menunggu pukulan balasan. Ketika dalam pertandingan saya mengetok-ngetok arloji, saya sebenarnya sedang menakut-nakuti tim lawan, bukan menyemangati tim saya sendiri. Jika Anda ingin rangkuman dari saya mengenai bagaimana rasanya menjadi manajer Manchester United, maka saya akan tunjukkan 15 menit terakhir dalam setiap pertandingan United. Kadang sesuatu yang luar biasa terjadi, seolah-olah bola tersedot ke jaring gawang lawan. Sering kali pemain seperti tahu bola bakal menuju ke sana. Mereka tahu bahwa mereka akan mencetak gol. Memang itu tidak selalu terjadi, tetapi seluruh tim tidak pernah berhenti percaya bahwa itu bisa terjadi. Karakter yang bagus. Saya selalu mengambil risiko. Rencana saya, jangan panik sampai 15 menit terakhir, bersabar sampai seperempat jam terakhir, lalu menggila. Ketika melawan Wimbledon di Piala FA Inggris tahun 1994, Peter Schmeichel maju untuk ikut meraih gol dan kami meninggalkan Dennis Irwin di garis tengah untuk mengawasi John Fasanu. Schmeichel ada di depan gawang lawan selama 2 menit. Wimbledon mengirim bola ke Fasanu dan Dennis kecil memotongnya tepat di depan Fasanu, lalu menendangnya kembali ke kotak penalti lawan. Menghibur sekali. Schmeichel kuat secara fisik. Dia dan Barthez suka bermain jauh dari gawang. Barthez juga pemain yang baik, meskipun dia merasa lebih hebat ketimbang yang sebenarnya. Pada tur ke Thailand dia meminta agar dapat bermain di depan, jadi saya beri kesempatan itu pada babak kedua. Pemain lain berkali-kali berusaha menghasilkan tendangan pojok dan Barthez harus lari kembali ke belakang dengan lidah terjulur sesudah mengejar bola. Dia kecapean. Tidak ada tim yang datang ke Old Trafford dengan berpikir bahwa United bakal mengalah. Tidak ada yang berpikir bahwa semangat kami bisa dipatahkan. Kalaupun mereka unggul 1-0 atau 2-1, sang manajer akan sadar bahwa dia akan menghadapi 15 menit terakhir yang mati-matian. Faktor ketakutan itu selalu ada. Dengan langsung mengincar kelemahan dan menambah jumlah orang di kotak penalti lawan, kami memberikan tantangan kalian bisa hadapi ini. Di puncak perjuangan mati-matian itu, kami akan menguji karakter tim lawan. Dan mereka tahu itu, kelemahan apapun pasti akan membesar. Memang itu tidak selalu mempan. Tetapi jika mempan, senang sekali rasanya membalikkan keadaan pada saat-saat akhir, selalu layak dipertaruhkan. Kami jarang diserang balik ketika sedang mengincar kemenangan. Kami pernah kalah dari Liverpool pada tahun 2000 ketika Luke Chadwick mengejar pemain lawan yang berusaha menyerang balik dan dikartu merahkan. Yang lain ada di kotak penalti Liverpool. Biasanya hampir semua pemain tim lawan ada di garis belakang untuk bertahan sehingga mereka susah untuk menyerang balik. Pada waktu turun minum di Spurs, kami seolah sudah terkubur. Tetapi, seperti saya katakan pada akhir musim, dalam krisis, lebih baik kita menenangkan orang. Kami meraih 5 angka untuk menang, Veron dan David Beckham membuat 2 yang terakhir. Tetapi, waktu itu kami juga sedang mengalami masalah di bagian penjaga gawang. Pada Oktober di musim itu, Fabien Barthez melakukan 2 kali kesalahan. Kami juga kalah 2-1 dalam pertandingan kandang melawan Bolton dan 3-1 di kandang Liverpool, ketika Fabien mahu meninju bola tetapi gagal. Di kandang Arsenal pada tanggal 25 November, kiper Prancis kami itu menendang bola tepat ke kaki Thierry Henry, yang kemudian mencetak gol, lalu dia menyerbu keluar tetapi gagal menjemput bola. Henry lagi 3-1. Desember tahun 2001 dimulai dengan tidak lebih baik, karena kami kalah 3-0 di kandang dari Chelsea, kekalahan kelima di Liga dalam 14 pertandingan. Sesudahnya keadaan mulai membaik. Ole Gunnar Solskjaer makin kompak dengan Van Nistelrooy, Andy Cole bersiap pindah ke Blackburn pada Januari, dan kami mencapai puncak klasemen pada tahun baru 2002. Dalam kemenangan 2-1 atas Blackburn, Van Nistelrooy mencetak gol ke-10 berturut-turut,
dan pada akhir Januari kami tetap di puncak klasemen dengan keunggulan 4 poin. Lalu datanglah pengumuman saya pada Februari tahun 2002. Saya belum akan pensiun. Sesudah urusan pensiun dibereskan, kondisi kami makin membaik. Kami menang dalam 13 dari 15 pertandingan. Saya sangat ingin mencapai final Liga Champions tahun 2002 di Glasgow. Saking yakinnya, saya sampai mencari-cari kamar hotel di sana. Saya mencoba menutup-nutupi, tetapi hasrat untuk memimpin tim saya di final di Stadion Hampden Park membuat saya terobsesi. Di semifinal kedua melawan Bayer Leverkusen, kami menembak 3 kali dan semuanya ditepis, dan kami tersingkir karena lebih sedikit mencetak gol tandang dengan nilai agregat akhir 3-3. Michael Ballack dan Oliver Neuville mencetak gol di pertandingan pertama di Old Trafford. Leverkusen ketika itu memiliki Dimitar Berbatov muda, yang kemudian bergabung dengan kami sesudah pindah ke Spurs. Tetapi, setidaknya saya masih punya pekerjaan. Pada tahun baru, untuk merayakan ulang tahun saya, kami semua pergi ke Alderley Edge Hotel sekeluarga. Kami sudah lama tidak berkumpul bersama. Mark yang biasanya di London, datang bersama Darren, Jason, dan Katie. Semua yang bersekongkol ada di satu meja. Ketika para pemain mendengar kabar bahwa saya tidak jadi pensiun, saya sudah siap untuk menerima komentar tajam yang akan datang. Saya tidak bisa membuat pengumuman sepenting itu tanpa menerima balasan pedas. Ryan Giggs lah yang paling jago mencela. Aduh, bagaimana ini, candanya. Saya baru saja menandatangani kontrak baru. Awal yang baru. Selagi musim baru tahun 2002 sampai tahun 2003 dimulai, saya merasa punya energi baru. Rasanya seperti hari pertama dalam pekerjaan baru. Semua keraguan yang muncul karena niat saya untuk pensiun sudah hilang, dan saya siap menyegarkan seluruh tim. Itulah musim pertama sejak tahun 1998 di mana kami tidak mendapatkan gelar satupun. Masa-masa perubahan besar itu menggairahkan saya. Saya tahu sudah ada dasar untuk membangun tim pemenang baru yang kuat. Pernah ada periode emas, dari tahun 1995 sampai tahun 2001, ketika kami menjadi juara Liga Premier 5 kali dalam 6 musim dan mendapatkan yang pertama dari 2 piala Liga Champions saya. Pada awal masa 6 tahun itu, kami baru mempromosikan pemain-pemain muda binaan kami ke tim utama. David Beckham, Gary Neville, dan Paul Scholes menjadi pemain utama. Meskipun pernah kalah 3-1 dari Aston Villa dan Alan Hansen berkomentar di televisi, kamu tidak bisa memenangkan apa-apa dengan anak-anak. Sesudah 3 kali berturut-turut meraih gelar juara Liga Premier, kami membuat kesalahan dengan melepas Jaap Stam. Saya pikir 16,5 juta pound itu harga yang bagus dan tadinya saya percaya bahwa permainannya menurun sejak tumitnya dioperasi. Tetapi, saya salah. Ini kesempatan saya untuk menegaskan bahwa autobiografi dia yang kontroversial itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan keputusan saya menjual dia, walaupun saya waktu itu langsung menelepon dia mengenai buku itu. Buku itu menuduh kami telah membujuk dia untuk pindah tanpa berbicara dulu ke klubnya ketika itu, PSV Eindhoven. Apa yang kamu pikirkan? Tanya saya ketika itu. Tetapi, kejadian itu benar-benar tak berpengaruh kepada keputusan saya. Tak lama sesudahnya, seorang agen memberitahu saya bahwa perwakilan klub Amerika Serikat dengan Roma sedang mencoba mengontak dia. Mereka menawarkan 12 juta pound untuk Jaap. Tidak tertarik, kata saya. Minggu berikutnya kami menerima tawaran dari Lazio. Saya tetap tak tertarik sampai penawarannya mencapai 16,5 juta pound. Ketika itu Jaap sudah berumur 30 dan kami khawatir mengenai pemulihannya dari cedera tumit. Namun, kejadiannya memprihatinkan. Sedih rasanya harus memberitahu dia mengenai penjualannya di stasiun pengisian bahan bakar,
karena saya tahu bahwa dia orang baik yang suka bermain untuk klub Manchester United dan juga disayang oleh penggemar United. Itulah salah satu pengalaman di mana saya merasa sungguh bingung. Saya sudah mencoba mencari dia di tempat latihan 2 hari sebelum batas waktu transfer. Ketika saya berhasil menelepon dia, dia sudah terlanjur pulang. Ada stasiun pengisian bahan bakar di jalan, jadi di sanalah kami bertemu. Saya tahu bahwa saya bisa mendapatkan Laurent Blanc dengan gratis. Saya selalu mengagumi Laurent Blanc dan seharusnya menarik dia lebih cepat. Dia sangat tenang dan sangat lihai bergerak membawa bola dari garis belakang. Saya pikir pengalamannya bisa membantu perkembangan John O'Shea dan Wes Brown. Keputusan saya melepas Jab benar-benar keliru. Dia akhirnya kembali untuk melawan kami, pada umur 36 di semifinal Liga Champions. Bek tengah selalu penting dalam perencanaan saya sebagai manajer, dan Rio Ferdinand adalah pembelanjaan besar pada musim panas tahun 2002. Ketika kami harus mencapai final Liga Champions di kota asal saya, Glasgow. Bagi saya, itu akan menjadi sangat istimewa, bermain di kota tempat lahir melawan Real Madrid. Di stadion itulah saya menonton final saya sepak bola tingkat Eropa untuk pertama kali, di mana ketika itu Real mengalahkan Eintracht Frankfurt 7-3 pada tahun 1960. Saya ada di bagian untuk anak sekolah waktu itu, karena saya bermain untuk Queen's Park, saya boleh masuk ke bagian itu. Saya pergi 3 menit sebelum pertandingan berakhir untuk naik bus pulang ke rumah karena esok paginya saya harus bekerja, dan saya pun melewatkan semua perayaan pada akhir pertandingan, yang masih belum lazim dalam sepak bola waktu itu. Real mengadakan parade besar mengusung piala dan menari-nari di lapangan. Saya ketinggalan semua itu. Pagi berikutnya, saya gelar semua koran untuk melihat foto-fotonya, dan berpikir, sial, saya tidak sempat melihat semuanya. Hampden Park disesaki 128.000 orang waktu itu. Agar tidak terjebak dalam keramaian sesudah pertandingan besar, kami biasanya berlari dari stadion ke terminal, lalu naik bus dari sana. Jaraknya 3 atau 4 mil, tetapi setidaknya kami bisa naik bus. Kalau menunggu di dekat stadion, antreannya panjang sekali bermil-mil. Ada beberapa orang yang lewat dengan mobilnya, lalu anak-anak menumpang mobil mereka sambil membayar 6 pence per orang. Itulah cara lain untuk pergi dan kembali dari stadion. Tetapi, pasti akan luar biasa andai saya bisa ke Hampden pada final tahun 2002, mengantar Manchester United ke lapangan yang keramat itu, yang akhirnya dimenangkan oleh Real Madrid 2-1 atas Bayer Leverkusen. Bergabungnya Carlos Queiroz sebagai asisten manajer adalah satu lagi inisiatif besar pada musim itu. Arsenal pada musim sebelumnya meraih double dan Roy Keane dipulangkan dari Piala Dunia tahun 2002, jadi ada banyak hal yang memenuhi benak saya selagi kami memulai perjalanan baru. Ketika Roy dikartu merahkan sesudah berkelahi dengan Jason McAteer di Sunderland, saya suruh dia menjalani operasi panggul, sehingga dia tidak dapat ikut bertanding selama 4 bulan. Tak lama kemudian kami mengalami masa buruk, kalah di kandang dari Bolton dan kalah tandang di Leeds. Kami hanya berhasil 2 kali menang dalam 6 pertandingan pertama dan berada di peringkat 9 klasemen ketika saya melakukan pertaruhan kecil dan mengirim sejumlah pemain untuk dioperasi, dengan harapan mereka bakal kembali dengan membawa tenaga baru bagi kami pada paruh kedua musim. September tahun 2002, saya kembali berada dalam kesulitan. Dalam posisi yang saya jalankan, masyarakat akan menyerang kalau mulai kelihatannya ada yang salah. Selain itu, saya tidak pernah disayang pers dan tidak bisa mengandalkan pers untuk mendukung saya. Saya tidak pernah bergaul dengan pers, tidak memberi cerita atau semacamnya, dengan perkecualian sesekali Bobcast dari Mail on Sunday. Jadi, pers tidak punya alasan untuk menyayangi atau mendukung saya dalam masa-masa sulit itu.
Manajer-manajer lain lebih ahli menjalin hubungan dengan pers. Boleh jadi itu membuat mereka punya lebih banyak waktu, tetapi tidak untuk selamanya. Yang paling menentukan adalah hasil pertandingan. Tekanan media biasanya menjadi awal. Kalau terjadi masa-masa yang buruk, saya akan melihat judul berita, "Waktumu habis, Fergie, bersiap-siaplah untuk pergi." Kalimat lama yang selalu diucapkan soal masa kerja. Kita bisa mentertawainya, tetapi jangan gelisah, karena histeria sudah menjadi karakter orang-orang pers. Ada banyak sekali berita bagus mengenai saya selama bertahun-tahun, karena memang pers tidak dapat menghindarinya, mengingat keberhasilan kami. Tetapi, kalau pernah suatu kali kita disebut jenius, kita juga harus menerima bahwa sewaktu-waktu kita juga akan disebut bodoh. Matt Busby dulu pernah bilang, untuk apa baca koran kalau kita baru saja mendapatkan hasil pertandingan yang buruk. Saya tidak pernah, dan dia hidup pada era ketika tidak sebanyak sekarang. Matt selalu menunggang gelombang pujian dan celaan tanpa banyak mengkhawatirkan keduanya. Yang kami lakukan setiap waktu, dalam keberhasilan maupun kesulitan, adalah menjaga agar tempat latihan tetap bersih. Semua usaha yang kami lakukan di tempat latihan, konsentrasi, dan standar yang kami terapkan, tidak pernah turun. Konsistensi itu akan berbuah pada hari pertandingan. Dengan demikian, kalau seorang pemain United mengalami sejumlah hasil yang buruk, dia akan membenci hasil itu. Dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Pemain-pemain terbaik pun kadang kehilangan kepercayaan diri. Cantona saja pernah meragukan dirinya sendiri. Tetapi, jika budaya di tempat latihan sudah benar, pemain tahu bahwa mereka bisa kembali mengandalkan tim dan keahlian staf kami. Satu-satunya pemain binaan saya yang sepenuhnya tidak terpengaruh oleh kesalahan adalah David Beckham. Dia bisa menjalani pertandingan yang buruk dan tetap tidak percaya bahwa dia telah bermain di bawah standar. Dia akan menyanggah dan mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia sangat protektif terhadap dirinya sendiri. Entah itu karena orang-orang di sekelilingnya, saya tidak tahu. Tetapi, dia tidak akan mengakui sudah bermain buruk atau berbuat kesalahan. Itu pantas dikagumi. Boleh jadi itu sifat yang hebat. Tak peduli sebanyak apapun kesalahan yang dia buat, di mata saya, dia selalu ingin diberi bola. Kepercayaan dirinya tidak pernah turun. Sebaliknya, menurunnya kepercayaan diri pernah dialami oleh semua pemain lain dan banyak manajer. Perhatian, baik dari masyarakat, pers, maupun penggemar, bisa menembus pertahanan diri. Titik terendah terjadi pada November tahun 2002, pada pertandingan derby terakhir di Main Road, kemenangan 3-1 untuk City, yang dikenang karena kesalahan Gary Neville yang terlalu lama memain-mainkan bola sendiri sehingga Sean Goater bisa merebutnya dan membuat gol kedua City. Sesudahnya saya benar-benar mempertanyakan semangat para pemain, suatu pilihan menakutkan yang jarang saya pakai. Ruang ganti jadi mengerikan ketika kami kalah dalam pertandingan derby. Sebelum pertandingan, Kate Pinner, teman lama saya dan penggemar berat City berkata, "Karena ini pertandingan derby terakhir di Main Road, apa kamu mau minum bareng saya sesudahnya?" Mendengar keberaniannya mengajukan permintaan yang menggelikan itu, saya katakan, "Kalau kami menang, ayo." Jadi, sesudah kami kalah 3-1, saya sedang naik bus ketika telepon berbunyi. Pinner yang menelepon. "Kamu di mana?" tanya dia. "Jadi minum tidak? Pergi sana." Begitu kira-kira jawab saya. "Saya tidak mau lihat kamu lagi." "Kalah kok ngambek," cela Pinner. Saya pun lalu menemui dia untuk minum bersama. Pada akhir musim itu, Gary Neville berkata, "Kekalahan itu seperti persimpangan jalan bagi kami." Saya pikir para penggemar akan meninggalkan kami waktu itu. Kadang manajer harus jujur dengan supporter, tak hanya kepada pemain. Mereka tidak bodoh. Selama tidak mencela individu pemain di depan umum,
memarahi tim itu boleh-boleh saja, bukan masalah. Kita semua bisa berbagi kesalahan, manajer, staf, dan pemain. Kalau disampaikan dengan tepat, kritik bisa menjadi penerimaan atas tanggung jawab bersama. Di bawah tekanan hasil pertandingan yang buruk, kami mengubah cara bermain. Kami menggerakkan bola ke depan lebih sering dan lebih cepat, bukan berkonsentrasi menguasai bola lebih banyak. Kalau ada Roy Keane, menguasai bola tidak pernah sulit. Saya sudah katakan sejak dia pertama kali datang ke klub, orang ini tidak pernah memberi bola. Penguasaan bola itu agama di Man United. Tetapi, penguasaan bola tanpa tusukan itu buang-buang waktu. Kami mulai kehilangan tusukan itu. Dengan pemain seperti Van Nistelrooy di garis depan kami perlu memasok bola ke dia dengan cepat. Perlu operan cepat, dari pinggir lapangan atau dari pemain bertahan. Di sanalah perubahannya harus terjadi. Kami coba tempatkan Diego Forlan di depan, dan kami juga mulai sering bermain dengan Veron, Scholes, dan Keane di tengah. Veron bebas dan Scholes bisa masuk ke kotak penalti. Beckham di sayap kanan, Giggs di sayap kiri. Kami punya bakat-bakat fantastis di sana. Senjata pencetak gol kami ampuh. Van Nistelrooy tidak henti-hentinya mencetak gol. Beckham bisa membuat sekitar 10 gol per musim, Scholes lebih banyak. Phil Neville juga unggul sebagai gelandang tengah. Phil itu pemain impian. Dia dan Nicky Butt adalah sekutu yang tepat bagi saya. Mereka hanya ingin bermain untuk Man United. Mereka tidak pernah ingin pergi. Pemain seperti mereka baru akan dilepas kalau kita justru merasa lebih banyak merugikan dibanding membantu mereka, entah karena menjadikan mereka pemain pengganti atau pelapis. Pemain-pemain itu akhirnya terjebak antara kesetiaan sangat tinggi dan semacam kesedihan karena lebih sering tidak terlibat sebagai tim utama. Itu berat bagi siapapun. Phil berperan besar kalau kami butuh kestabilan. Dia sangat disiplin. Dia adalah pemain yang bisa disuruh begini, Phil, saya mahu kamu lari ke atas gunung, lalu balik lagi dan tebang pohon itu. Dan dia akan berkata, siap bos, mana gergajinya? Ada beberapa pemain saya yang seperti itu. Phil mahu berbuat apa saja demi tim. Dia hanya berpikir mengenai tim. Umumnya, jika dia harus berperan hanya sedikit demi kesuksesan tim, maka dia akan mencari cara untuk tetap bahagia dengan perannya. Tetapi, pada akhirnya Gary datang untuk berbicara kepada saya, mencari tahu apa perasaan saya mengenai berkurangnya peran Phil. Saya tidak tahu harus berbuat apa, dia anak yang hebat, kata saya ke Gary. Itu masalahnya, kata Gary. Dia tidak mau bicara langsung kepada Anda. Phil tidak belak-belakan seperti Gary. Saya mengundang Phil ke rumah untuk bicara. Dia datang bersama istrinya, Julie. Awalnya saya tidak melihat Julie di mobil Phil. Katie, ajak Julie masuk, kata saya. Tetapi, waktu Katie menjemputnya, Julie mulai menangis. Kami tidak mau pergi dari Man United, kata Julie. Kami suka di klub ini. Katie membawakan secangkir teh, tetapi Julie tidak mau masuk ke rumah saya. Saya pikir dia khawatir tidak bisa menahan diri dan membuat malu suaminya. Yang saya katakan ke Phil adalah bahwa saya telah merugikan dia dengan cara saya memainkannya. Dia setuju. Dia katakan kepada saya bahwa dia merasa perlu untuk pindah. Saya biarkan dia memikirkan cara menyampaikan itu ke istrinya. Ketika mereka sudah pulang, Katie berkata kepada saya, kamu tidak akan melepas dia, kan? Kamu tidak bisa melepas orang seperti itu. Katie, kata saya, ini demi kebaikan dia sendiri. Apa kamu tidak mengerti? Buat saya ini lebih sakit dibanding yang dia rasakan. Saya melepas Phil Neville dengan harga relatif murah, 3,6 juta pound. Dia sebenarnya berharga 2 kali lipat, karena dia bisa bermain di 5 posisi di bek kiri dan kanan dan semua posisi gelandang.
Dia bahkan bermain sebagai bek tengah di Everton ketika Phil Jagielka dan Joseph Yobo cedera. Melepas Nicky Butt juga sama traumatisnya, walaupun Nicky lebih bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Nicky pemberani, anak Gorton hebat. Dia berani bertarung melawan bayangannya sendiri. Dia datang dan bertanya langsung, kenapa saya tidak dimainkan? Itulah Nicky. Saya menyukai dia dengan sikapnya yang seperti itu. Dan saya katakan, Nicky, kamu tidak main karena saya pikir Scholes dan Keane lebih bagus daripada kamu. Kadang dalam pertandingan tandang saya simpan Scholesi dan memainkan dia. Misalnya, pada semifinal Liga Champions 1999 di Juventus, saya mainkan Butt, bukan Scholes. Scholes dan Keane sudah mendapat 2 kartu kuning pada pertandingan-pertandingan sebelumnya dan saya tidak mau keduanya tidak bisa tampil di final, meskipun akhirnya keduanya tetap mendapat kartu lagi dan tidak tampil di final. Saya gantikan Butt dengan Scholes ketika Butt cedera, dan Paul terkena kartu kuning. Akhirnya, saya jual Nicky ke Bobby Robson di Newcastle dengan harga 2 juta pound. Pembelian yang hebat. Awan mendung tahun 2002 mulai reda dengan kemenangan 5-3 atas Newcastle pada akhir November. Diego Forlan yang baru mencetak gol pertama untuk kami sesudah bermain di 27 pertandingan penalti ke gawang Maccabi Haifa berperan besar dalam kemenangan kami 2-1 di kandang Liverpool, ketika Jamie Carragher menyundul bola ke arah kiper Jerzy Dudek dan Forlan menyerobotnya lalu membuat gol. Lalu kami mengalahkan Arsenal 2-0 dan Chelsea 2-1, dengan gol-gol penentu dari Forlan. Di tempat latihan pada musim dingin itu, kami bekerja keras untuk membentuk lini pertahanan. Pada Februari tahun 2003, kami kalah dari Arsenal 2-0 di babak kelima Piala FA di kandang sendiri. Dalam pertandingan itu, Ryan Giggs gagal mencetak gol meski sudah berpeluang besar. Bola yang ditendangnya melambung di atas mister gawang yang sudah tidak terjaga. Well, Giggsy, saya katakan ke dia, kamu sudah pernah membuat the best ever goal di Piala FA, sekarang kamu membuat the best ever miss. Dia benar-benar berpeluang. Dia bisa saja menggiring bola sampai masuk ke gawang. Pertandingan itu, yang membuat saya mengamuk, berdampak lebih serius bagi hubungan saya dengan satu orang lagi dari lulusan tim pemenang FA Youth Cup tahun 1992. Sampai-sampai harus ada plester, meskipun itu tak dapat menyembuhkan lukanya. Sepatu yang saya tendang karena marah kebetulan melayang ke alis David Beckham. Sesudah kalah di final Piala Carling dari Liverpool, kami menghadapi satu lagi rival besar periode itu. Pada akhir masa kerja saya sebagai manajer, Leeds United tidak lagi menakutkan, tetapi pada musim semi tahun 2003 mereka adalah ancaman, walaupun kami dapat menang 2-0 dalam pertandingan melawan mereka. Saya harus mengatakan bahwa telah terjadi perseteruan yang sengit antara kami dengan Leeds. Ketika saya pertama kali datang di Manchester, saya sudah tahu soal pertandingan derby dengan City, serta perseteruan dengan para rival United dari Merseyside, Everton dan Liverpool. Saya belum tahu mengenai perseteruan antara United dan Leeds. Di Divisi 1, Archie Knox dan saya pernah menonton Crystal Palace mengalahkan tuan rumah Leeds. Saat itu, di akhir babak pertama kedudukannya 0-0. Babak kedua lalu dikuasai Leeds. Ketika sisa waktu tinggal 20 menit, Leeds tidak diberi penalti, dan penonton mengamuk. Seorang penggemar Leeds mulai berteriak ke saya, kamu bajingan Mang. Kenapa dia, Archie? Tanya saya. Tidak tahu, jawab Archie. Saya lalu mencari petugas keamanan. Tempat duduk VVIP di Leeds kecil dan penggemar Leeds ada di sekeliling kami. Palace menyerang balik dan mencetak angka. Penonton lepas kendali. Archie mau pergi, tetapi saya bersikeras untuk tetap tinggal. Palace mendapat gol lagi,
dan si penggemar Leeds menimpuk punggung saya dengan gelas minuman. Seisi stadion penuh maki-makian. "Ayo keluar dari sini," kata saya ke Archie. Hari berikutnya saya bicara dengan pengurus seragam kami waktu itu, Norman Davis. Ia memberitahu saya mesti katakan kepada Anda soal Leeds. Mereka sangat membenci kita. Sejak kapan? Tahun 60-an, kata Norman. Leeds dulu punya penjaga pintu gerbang bernama Jack yang biasa menghampiri bus kami ketika tiba di Stadion Ellen Road dan mengumumkan, atas nama para direktur, pemain, dan supporter Leeds United, saya ucapkan selamat datang di Ellen Road, dan saya bergumam, itu memang sudah seharusnya. Beberapa penggemar Leeds menggendong anaknya di bahu mereka, sambil tetap menunjukkan kebencian kepada kami. Pada semifinal Piala Liga tahun 1991 di kandang Leeds, mereka memang lumayan merepotkan kami pada babak kedua, tetapi dalam kedudukan 0-0 dan sisa waktu tinggal 2 menit, pemain kami Lee Sharpe berhasil melepaskan diri dari penjagaan dan mencetak gol. Kelihatannya dia offside. Saya ada di dekat lapangan, pelatih United Eric Harrison ada di bangku ofisial. Banyak orang berpikir Eric mirip penampilannya dengan saya. Seorang supporter Leeds jelas berpikir seperti itu, karena dia memukul Eric. Eric sampai roboh. Si supporter berpikir dia memukul saya. Para penggemar riuh. Ramai sekali. Tetapi, ada sesuatu yang saya suka dalam suasana Ellen Road yang penuh permusuhan. Pada tahun-tahun ketika Peter Ridsdale menjadi ketua Leeds United, ketika Leeds sedang mewujudkan mimpi sebagaimana dikatakan oleh sang ketua, saya sudah merasa bahwa klub itu dibangun di atas fondasi yang rapuh. Ketika saya mendengar besarnya gaji yang mereka berikan, alarm dalam kepala saya berbunyi. Ketika kami menjual Lee Sharpe ke Leeds, saya yakin mereka melipat gandakan gaji Lee, dengan penonton mencapai 35.000. Mereka membangun tim yang lumayan baik. Di antaranya adalah Alan Smith, Harry Kewell, dan David Batty. Pada tahun 1992, Leeds memenangkan Liga, dan menjadi salah satu tim yang paling biasa-biasa saja yang pernah memenangkan piala itu, tetapi mereka memang sangat berkomitmen. Dan mereka dipimpin oleh manajer hebat Howard Wilkinson. Satu dasawarsa kemudian kita mendengar tentang seorang pemuda dari Derby yang mau bergabung dengan mereka, Seth Johnson, yang kala itu sedang membahas dengan agennya berapa gaji yang akan diminta. Konon Johnson dan agennya memutuskan di angka 25.000 pound per minggu. Tetapi, tawaran Leeds adalah 35.000 pound per minggu dan terus naik jadi 40.000 pound sampai 45.000 pound. Klub-klub tidak belajar dari kejadian itu. Emosi dalam pertandingan bisa menjebak kita. Saya ingat seorang pebisnis lokal di Manchester datang ke saya dan berkata, saya berpikir mau membeli Birmingham City. Apa pendapat Anda? Saya katakan padanya, kalau Anda punya uang 100 juta pound yang dapat dihabis-habiskan, silahkan. Tidak usah sebesar itu, katanya, mereka cuma berhutang 11 juta. Tetapi, apa Anda sudah lihat stadion Birmingham? Jawab saya. Anda akan butuh stadion baru, dengan biaya 60 juta, lalu 40 juta lagi untuk membawa Birmingham City ke Liga Premier. Orang mencoba menerapkan prinsip-prinsip bisnis biasa ke sepak bola. Tetapi, sepak bola bukan mesin bubut atau mesin penggilingan. Sepak bola adalah kumpulan manusia, itu bedanya. Kami menghadapi beberapa pertandingan besar sebelum akhir musim. Kemenangan 4-0 di kandang atas Liverpool, Sami Hyypiä dikartumerahkan sesudah menit kelima karena menjatuhkan Van Nistelrooy yang berlari mengincar gol, menghantar pertemuan kami dengan Real Madrid di Liga Champions. Pada pertandingan pertama di kandang Madrid, hanya Van Nistelrooy yang mencetak gol bagi kami. Sementara itu, Louis
Luis Figo dan Raul dua kali membuat kami menghadapi defisit 3-1 pada pertandingan kedua di kandang kami. Ketika itu saya menyimpan Beckham di bangku cadangan. Pertandingan itu dahsyat sekali, dan katanya, Roman Abramovich yang terkesan atas kemenangan kami 4-3 dan juga hat-trick striker Brazil Ronaldo, jadi ingin ikut terlibat dalam drama global sepak bola dan membeli Chelsea. Walaupun kami sebelumnya sudah pernah unggul 9 poin, kami kemudian meraih keunggulan 8 poin di Liga Premier dengan kemenangan 4-1 atas Charlton pada Mei tahun 2003. Hat-trick Van Nistelrooy pada pertandingan itu membuatnya tercatat menghasilkan 43 gol selama musim itu. Pada minggu sebelum berakhirnya Liga, Arsenal perlu mengalahkan Leeds di Highbury agar masih bisa mengejar kami. Tetapi Mark Viduka pada saat-saat akhir membantu kami dengan golnya untuk Leeds, rival kami di Yorkshire. Dalam kemenangan 2-1 di kandang Everton, David Beckham mencetak gol dari tendangan bebas untuk pertandingan terakhirnya bersama kami. Kami menjuarai Liga Inggris lagi untuk ke-8 kali dalam 11 musim. Para pemain menari dan menyanyi, piala itu kita rebut kembali. Kami merebut kembali gelar juara Liga Premier tetapi harus mengucapkan selamat tinggal kepada Beckham.